wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai sama-sama kita berdoa, kita mohon kepada Allah, terutama mungkin ada di antara kita yang mungkin sedang diuji oleh sakit oleh Allah, mungkin putra putrinya, orang tuanya, siapapun yang mungkin saat ini diuji dengan sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu semua hari ini yang mungkin ada masalah dengan keuangannya, semoga Allah segera selesaikan masalah rumah tangganya, usahanya, semoga Allah berikan kemudahan, berikan jalan solusi. Ridhoillah bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qul niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari pertama sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, untuk mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan hamdalah bareng-bareng alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan, kita haturkan kepada manusia paling mulia, uswah hasanah kita yang layak kita jadikan contoh model dalam hidup kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pertemuan yang lalu saya sudah bicara tentang bagaimana kita kembali ke fitri, kembali ke fitrah, salah satunya dengan cara kita mengaku kita salah, mengaku kita dosa, dengan cara kita minta maaf dan memaafkan, dan kita sadar bahwasanya bahagia itu wajib, susah itu dosa. Nah, sekarang saya akan melanjutkan bagaimana kita mensucikan hati kita setelah kita minta ampun sama Allah. Ya, jangan sampai kita akan membuat dosa-dosa yang baru, yang berbahaya. Ya, maka perlu kita sucikan. Dan juga setelah hati kita sucikan, maka yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting, harapan-harapan kita, impian-impian kita, goal-goal diri kita itu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan mudah untuk mengabulkan doa kita, mengabulkan hajat kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum dimulai dan sudah diingatkan, yuk yang bawa HP di silent didengarkan dan buka pintu pikiran kita, dan ilmunya bisa mudah untuk masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Baik, Bapak Ibu, saya akan mulai dengan, karena kita bicara tentang mensucikan hati kita, salah satu dalilnya, satu, kita ambil hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwasanya, ketahuilah di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, segumpal darah. Kalau daging darah itu baik, semuanya baik. Kalau daging darah itu buruk, semuanya buruk. Itulah qalb, itulah hati. Ya. Kemudian yang berikutnya, dalil kenapa kita membahas tentang mensucikan hati. Allah berfirman, Allah ingatkan kita, yaitu surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha.
bahwasanya sungguh beruntung orang-orang yang mau menyucikan jiwanya, mau membersihkan jiwanya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan kepada kita bahwasanya sungguh beruntung. Orang yang beruntung salah satunya adalah orang-orang yang mau dengan kesadaran untuk membersihkan jiwanya. Berarti ada yang kotor, dia mau membersihkan. Dan betapa rugi orang-orang yang mengotorinya. Ya, inilah dua dalil, dua dasar di sharing di pembelajaran kita kesempatan sore hari ini. Ya, Bapak Ibu, terus bagaimana caranya? Apa resepnya agar kita itu bisa membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, mensucikan hati kita? Ya, resepnya inilah 3 hal yang nanti kita akan bahas. Resep bagaimana kita mensucikan jiwa kita, ya, kemudian kita ungkapkan harapan-harapan kita kepada Allah, kita tingkatkan harapan, kita tingkatkan asa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bersihkan wadahmu. Jadi karena ibarat gelas yang kotor itu harus dibersihkan. Ya. Yang kedua adalah isi wadahmu. Setelah dibersihkan baru diisi. Setelah diisi, yang berikutnya adalah manfaatkan isi wadahmu. Setelah diisi, kemudian isinya itu kita manfaatkan. Inilah setidaknya Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, yang menjadi nasihat untuk diri saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya, terutama yang kita punya sesuatu, punya harapan, punya impian, punya sesuatu, diawalilah dengan kita bersihkan, kita sucikan hati kita. Nah, kita akan masuk poin yang pertama, bagaimana kita ini bersihkan wadahmu. Maka wadah yang kotor itu perlu dibersihkan. Nah, karena kita mau membersihkan ibarat gelas, ada kotorannya. Ya, ini kan ada kotorannya, ya. Maka kita harus tahu nih, kalau kita membersihkan kotoran, kira-kira kotorannya apa sih? Kira-kira Bapak Ibu, tebak-tebak buah manis dulu deh, salah-salah cuma keringis Bapak Ibu. Kira-kira apa yang menyebabkan hati kita itu kotor? Terus? Pemenang? Sombong, takabur, hasad. Bedanya apa? Kiri kalau hasad bedanya apa? Ria, pamer ya. Ya, daripada bingung kita tanya sama Nabi Muhammad saja ya. Jangan pada saya nggak tahu. Nah, inilah dalilnya Bapak Ibu yang menyebabkan. Jadi ada 3 sumber yang menyebabkan jadi akar semua dosa yang kita perbuat. Maksiat yang diperbuat itu sumbernya itu dari 3 ya. Yang inilah perlu kita ketahui dan nanti kita bersihkan, kita sucikan. Nah, untuk kita bersihkan, kita sucikan, kita perlu tahu nih ya, apa ya. Nah, yang pertama adalah bersihkan wadahmu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda di hadis riwayat Ibnu As-Sakir melalui Ibnu Mas'ud, ya, Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada kita ada 3 hal yang merupakan sumber dari segala sumber dosa. Jadi orang berbuat dosa ini sumbernya seperti ini. Itu kan kata saya ya, kata Nabi Muhammad, pasti valid ya. Hindarilah dan berhati-hatilah terhadap ketiganya. Hati-hati yang pertama terhadap kesombongan. Karena kesombongan yang membuat iblis enggan bersujud kepada Adam. Yang pertama adalah kesombongan. Ya, nanti kita identifikasi kesombongan itu kayak apa sih? Apa sih indikatornya? Apa sih contohnya? Apa sih tandanya? Nanti kita bahas. Jadi yang pertama adalah kesombongan. Jadi asal muasal perbuatan dosa ini diawali yang pertama oleh iblis, yang saat itu memang awalnya manusia diciptakan oleh Allah yang terakhir.
Yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi seadanya, menciptakan surga yang kenikmatan yang luar biasa. Saat itu penduduknya adalah malaikat, kemudian iblis itu setan. Setan iblis itu dari situ. Kemudian Allah menciptakan namanya khalifah, namanya manusia. Maka saat dihadirkan manusia, diciptakan manusia, ya saat itulah malaikat kan cemburu gitu ya. Ya Allah, kenapa sih kau ciptakan manusia sehingga membuat saling bunuh dan sebagainya. Ya, dan saat itu Allah menciptakan nama Nabiullah Adam alaihissalam, dan iblis diperintahkan oleh Allah untuk bersujud di hadapan Adam. Tapi iblis gak mau. Sorry ya Allah, aku kok menyembah kalau iblis. Kaiso kok, makam saya lebih tinggi kok. Kau ciptakan aku dari api sedangkan dia dari tanah. Padahal kita nggak tahu mulia mana tanah sama api. Mulia mana? Pembenaran ini ya. Yang mengatakan mulia api itu yang mengatakan siapa? Iblis. Itulah kesombongan. Itulah nanti akan anak khairum minhum, aku lebih baik dari dirimu. Nah, itulah nanti kesombongan. Ini sama dengan iblis. Ya Allah, aku lebih mulia daripada Adam. Kenapa? Aku menciptakan dari api, sedangkan Adam menciptakan dari tanah. Ya, Allah tanya, lah dari mana kamu tahu bahwasanya, ya kan, api itu lebih mulia dari tanah? Iman orang dewi. Nah, inilah sumber pertama dosa, namanya kesombongan. Yang kedua, kesombongan yang membuat iblis. Yang kedua adalah hati-hati terhadap tamak. Tamak itu rakus, serakah, ya. Tamak atau rakus karena ketamakan yang mengantarkan Anda memakan buah terlarang. Jadi sumber dosa pertama itu dari iblis, nomor loro sumber kedua itu dari Adam, nomor telu sumber masalahnya dosanya tewanai. Telu ini lengkap ya. Jadi muasalnya yaitu namanya rakus, ya, yang mengantarkan Adam itu memakan buah terlarang. Kan Allah sudah sampaikan di dalam surga, Allah sampaikan kepada Adam, kamu mau minta apapun silahkan, neng aku jaluk turun iki ono buah ojo dipanen. Kamu boleh makan semuanya, tetapi buah ini jangan dilarang. Wong wis dilarang nekat, itulah tamak, itulah rakus. Wong sing halal wae pirang-pirang ono jika se haram. Itulah namanya tamak atau rakus. Dan apa tandanya, cirinya nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, berhati-hatilah terhadap iri hati, karena iri hati ya yang membuat kedua anak Adam, Qabil dan Habil, salah seorang di antaranya membunuh saudaranya akibat dorongan iri hati. Lengkap ini. Jadi orang membunuh kui, ya, iki nek orang goro-goro rakus, gerangsang, iri, nek orang yang sombong. Inilah bahaya, ya, bahaya kalau kita ketahui sumber dari segala macam sumber. Banyak orang terjerat buta, itu kan guru-guru iri tuh. Memangnya kalau suatu motor, aku yang bisa, aku PC aku yang bisa, dan duit mau di kredit lah. Akhirnya kredit utangnya oke, kakean ngapu si. Dari mana? Iri, ya kan? Ini menjadi sumber masalah. Akhirnya dipaksakan, ya kan? Rakus, tamak juga sama, ya. Sudah dengan cara yang baik, rezeki sudah dijamin, sudah digunakan, mencarinya dengan cara yang baik. Karena rakus, pengen banyak, pengen ento oke, akhirnya halal haram sikat saja, apapun dilakukan. Bukankah hari ini yang istilah kenapa ini saya sampaikan, hari ini kan banyak namanya crazy rich, orang yang suge kan gila. Nah ternyata kan mungkin ini masalah ini merupakan, karena dia menjemput sesuatu, menjemput impiannya, menjemput cita-citanya, tapi artinya resik.
Atine kotor. Satu demi satu konangan leboke penjara karena ternyata wis ekonomi. Ya kan? Sebenarnya dari sini Bapak Ibu. Kalau tidak rakus, iri, ini sumber dari segala macam dosa. Yuk, tangan kanan dulu diangkat, taruh di pundak sebelah kanannya, ditepuk pelan-pelan ikut kata-kata saya. Saudaraku, karena hari ini kita mau mensucikan hati kita, kita harus tahu kotoran yang mengotori hati kita, wadah kita. Ada tiga hal sumber segala macam dosa yang harus dengan sadari, pahami. Yang pertama, sombong, merasa lebih hebat. Yang kedua, rakus, tamak, gerangsang, tidak pernah cukup, muter terus, rono bare, wayahe ngaji wae, kakean izin, karena golek terus, rak barbar. Nomor telu, iri hati, yang membuat banyak orang berbuat dosa. Sadar ya? Alhamdulillah gantian tangan kiri ya. Pijit pelan-pelan ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu sudah diingatkan. Sore hari ini Rasulullah berpesan kepada kita, hati-hati dengan tiga sumber dosa. Yang pertama, sombong. Yang kedua, tamak atau rakus. Yang ketiga, iri hati. Tolong ya, diingat-ingat. Suami atau istrinya diingatkan karena sumber dosa dari tiga hal ini. Ayo saling mengingatkan. Alhamdulillah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Itu setuju kepada Muhammad toh. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kita membersihkan hati kita. Kita harus ingat yang mengotori hati kita itu, biar Anda ingat rumusnya adalah KTI. Rumusnya apa? KTI. Sumber dari segala macam dosa adalah KTI. Apa? KTI. K-nya apa? Kesombongan. T-nya apa? Tama. Yang I-nya apa? Iri hati. K-nya apa? Kesombongan. Itu KTI apa STI ya? KTI itu ya, kesombongan. Kalau sombong itu kan hanya kata sifat ya. Kalau ini kan hanya kata jelas. Kalau kesombongan kan lebih ke orangnya. Jadi kesombongan, tamak, iri hati. Kesombongan, tamak, iri. Kesombongan, tamak, iri. Paham ya? Kesombongan, tamak atau rakus ya, I-nya itu adalah iri. Nah, yang pertama kita bahas hati-hati dengan kesombongan dalam keseharian. Kadang-kadang dalam sehari-hari kita itu berbuat sombong, tapi rasa. Nah, ini bahaya, karena nggak pernah deteksi. Ya. Nah, apa salah satu ukuran? Ini saya belajar di beberapa literatur, berreferensi, kemudian ketemu. Yang pertama, ya, sombong dalam keseharian. Yang pertama itu selalu ingin dimuliakan orang. Hati-hati ya. Ya, dia itu selalu ingin dimuliakan orang lain. Dia selalu mengatakan dia belum tahu ya siapa saya. Jika wani-wani ini orang acara tak nyebutnya aku gitu. Aku itu profesor, doktor, ya kan, kiai haji macam-macam. ALM. Ini kok nggak disebut ya. Ini muncul itu ketika Anda nggak nyaman itu semuanya ini muncul. Ini nggak kerasa dia. Jadi selalu ingin dimuliakan. Belajar untuk tidak selalu ingin dimuliakan. Ya, karena kemuliaan itu hanya miliknya
Allah. Kalau kita sedang mulia itu kita sedang ditempeli oleh Allah, sifatnya Allah nempel di dalam diri kita. Karena seyogianya kita itu kan nggak bisa apa-apa, ya kan? Kita itu bisa ditempeli, orang yang pintar ditempeli oleh Allah kepintaran, orang yang kaya ditempeli sifatnya Al-Ghani oleh Allah, ya kan? Orang yang pintar ditempeli sifatnya orang alim, orang yang punya kekuasaan ditempeli kekuasaan oleh Allah, ya kan? Seperti misalnya Pak Soeharto, Pak Soekarno, ya kan? B.J. Habibie, ya, itu kan sudah selesai. Allah selesai menitipkan kekuasaannya sehingga hilang, gitu ya. Nah kemudian, nah ini hati-hati ya, ini biasanya hati-hati kata motivator, aku tak hilang dia masalahnya, ya, ini bahaya. Saya buktikan bahwa saya bisa lebih baik dari dia. Nek dia iso, aku ya iso. Terutama dalam urusan dunia ya. Oke, nek dia iso ke rumah, ya, lantai loro, aku iso lantai telu. Gitu ya. Nah saat itu sudah muncul namanya kesombongan, karena sudah merasa diri kita itu mampu, merasa diri kita itu bisa, ya. Nah sombong ini kalau kata David Hafkin di level energi itu kan masuk level energi yang rendah, ya. Nih pertama, selalu ingin dimuliakan, saya buktikan bahwa saya bisa lebih baik dari dia, gak pantas kamu meremehkan aku. Wah, itu salah satunya ya, ini bahaya. Kemudian yang kedua, ya, tidak mau diberi saran atau masukan. Nek dikandani, dikai saran, kalau kemarin itu salah yang membawa masalah, dilengke, salah malah marah, ya kan? Satu, kamu kan anak kemarin sore ini sopo ngeleke aku, ya kan? Kau yang umur piro ngeleke aku, ani ngeleke aku, ini sopo? Sombongan sudah mulai muncul nih, merasa dirinya lebih hebat, ya. Saya kan lebih senior, aku kan lebih dulu, aku di senior lagi. Ya, ini nggak kerasa, halus dalam hati kita, ya. Kemudian apa yang ketiga, mengandalkan ilmu dan keahlian, ya. Dengan ilmu, pengalaman dan keahlian saya itu saya bisa kerjakan semuanya. Nah, ini juga hati-hati. Ini tanda kita sedang sombong. Tenang wae, ono pengalaman. Tenang wae, duwe backingan, dekengan. Diingatkan oleh Allah, ya. Seperti kemarin yang ramai itu ya di jalan tol, yang gara-gara dia naiknya Fortuner, ya kan, pakai plat nomor polisi dan sebagainya itu kan, akhirnya kan dia mengandalkan diri kan, bisa aku adik jenderal, wajib itu ini sebuah ya ini mau tolak, Masya Allah, ngeri banget ya, inna rojiun dia. Ini ya, ini tanda kesombongan kita dalam sehari-hari yang nggak kerasa. Itulah guru kita mengajarkan kepada kita untuk menjadi pelayan, ya, menjadi pelayan. Biar apa? Biar kita itu nggak sombong. Bisa apapun, setinggi apapun gelar kita, setinggi apapun apa namanya jabatan kita, kekuasaan kita, ya kan? Maka jadilah pelayan. Biar kita nggak sombong. Maka guru kita kan mengajarkan kalau kamu hari ini merasa sombong, merasa paling bisa, maka latihan ini disebut nasihat latihan. Itu kalau saya masuk ke kamar mandi masjid, masuk ke toilet itu bawa sabun, bawa sikat, karena biasanya paling pesing ekonomi daripada protes komplain, ya kan, muring-muring toilet kok pusing pol-pol nih, kurang ajar masjid kok pusing kayak ini, cerita liar-liarnya kakean ngomong, kakean cangkem, ya kan? Lho nek apik do sabun arani sikat apa itu? Ini ditiru oleh teman saya ini seorang manajer di PT APF, Asia Pacific Fiber. Itu biasanya gitu, salah satunya aku tak sengaja Pak. Terus saya bawa sikat, bawa sabun, kamar mandi masjid, dia tidak bisa jalan di toilet masjid itu tak sikati. Itu sampai merebutnya ngomong, Pak, Pak, ini urusanku. Itu caranya untuk kita bisa menghilangkan salah satunya kesombongan. Ya, belajar Bapak Ibu. Di sini saya juga belajar bagaimana untuk menjadi jiwa pelayan, biar gak sombong, ya, biar bisa rendah hati, ya, biar kita tenang terhindar, ya. Kenapa? Karena kita di sini semua nanti kita tidak punya harapan apa-apa.
kita nggak punya ekspektasi macam-macam terhadap dunia kan kita nggak ada. Betul ya? Teman-teman yang nanti tiba-tiba taktik, teman-teman yang nanti melayani kita yang pakai seragam, ya kan? Kita kan tidak punya harapan apa-apa. Kita juga tidak punya sanjungan dari titik, dari saya, dari sahabat kan orang sama-sama kita berjuang, sama-sama kita minta ilmu sama gitu ya. Ini yang pertama, kesombongan. Kemudian yang kedua, hati-hati dengan namanya tamak dalam keseharian. Ya, apa tandanya orang ini tamak dalam keseharian? Satu, selalu merasa kurang. Ya, hati-hati, berfokus kepada apa yang belum dimiliki, kemudian mengejarnya untuk kepentingan dunia, itu namanya tamak. Ya, orang ini selalu merasa kurang, berfokus kepada yang tidak ada, yang belum ada, sehingga kalau hidup kita ini fokus kepada yang belum ada, itu biasanya syukurilah. Ya kan, munculnya ditama, ya kan, berfokus kepada apa yang belum dimiliki, kemudian mengejar sesuatu yang belum dimiliki, terutama kaitannya dengan urusan dunia. Itu namanya tandanya kita sedang rakus, Bapak Ibu, sedang tamak. Yang kedua, menghalalkan segala cara, mengedepankan asas manfaat dibanding dengan halal dan haram. Ini mohon maaf, nggak kerasa ini. Dia itu biasanya tampaknya mulia, yang penting kan bermanfaat bagi orang lain, tetapi dia tidak memikirkan ini halal atau haram. Pikirkan manfaat, buka karungnya ada manfaat kok. Ya kan? Dia tidak memikirkan halal dan haram, kan manfaat, betul ya? Karena orang stres, nyanyi-nyanyi stres hilang. Masih kan baru tekan rumah stres meneh, ya. Loh, itu kan manfaat dia itu, betul ya? Manfaat ekstrimnya kan mohon maaf ya, si wanita-wanita sing ngono-ngono bilang, itu kan dia manfaat kok jadi. Dia bisa manfaat ya, atau manfaatnya gitu ya. Ya, meskipun manfaat yang salah, tapi mikirnya manfaat. Ya, maka dalilnya orang yang rakus, orang yang tamak adalah menghalalkan segala cara. Salah satunya dia selalu mengedepankan asas manfaat dibanding dengan halal dan haram. Manfaat yang haram ya tetap haram, Bapak Ibu. Ini yang dipakai oleh, mohon maaf, orang-orang yang gila kekuasaan. Apapun dilakukan, nyogok rapopo, ya, serbu serangan fajar ya orang masalah. Omongannya kan manfaat apa nih? Kan aku tebar manfaat. Ya. Yang ketiga adalah pelit. Tamak itu salah satunya adalah pelit. Perasaan memiliki hartanya lebih tinggi dibanding merasa dititipi. Orang yang pelit itu merasa perasaan memiliki hartanya ini nggonku daripada punya perasaan ini timpan. Kenapa orang pelit? Kenapa orang sulit untuk berbagi? Kenapa orang sulit untuk memberi? Karena tamak ini salah satunya. Merasa ini punahku sehingga dia tidak memberi. Kalau dia merasa dititipi, itu kan seperti tukang parkir dong, di jalur tiket kan loh. Namanya timpa. Ya, ini yang kedua, tamak dalam keseharian. Nah, waktu satu sedikit. Yang ketiga adalah hati-hati dengan iri dalam keseharian. Iri dalam keseharian, ya, salah satu tandanya cukup populer adalah senang melihat orang lain sedih dan sedih melihat orang lain senang. Nah, ini kira-kira jenengan nek delok kancane, ya kan, handphone anyar, kira-kira atine jenengan seneng apa malah gak seneng? Tenang ora.
omah sebelah jenengan ya kan, jenengan duwe omah bertahun-tahun rak dandan sebelah omah jenengan dandan lantai loro, sebelah kanane lantai loro, sebelah lantai loro kabeh jenengan lantai siji ya kuwi terus rak ganti-ganti ana tanggane dandan omah terus-terus iki rasane seneng apa panas. Aku malah sedih emosi ya. Wes iki ono iki mesti kepet iki iki. Dasar kerjane mesti pacet salahke. Oleh belacuke salahke. Itu hati-hati Anda sedang iri itu. Ya, ono sing ngene ya. Terus ngoncone ngaji suarane api, iku ora seneng. Ya, asik. Lha memang suaranya wis apik kok. Amin. Ini kenyataan, ini fakta. Ya kan? Oke, ada koncone acaranya ini gue jajan, ini koncone ini. Wah, dia gue jajan. Alah kerupuk itu pamer game ngono. Ini loh nih, hati-hati nih, ya. Kemudian yang kedua, sering membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ini hati-hati. Mohon maaf, kalau Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain yang paling banyak, itu melihat kekurangannya atau kelebihannya? Yang sering Anda bandingkan diri Anda dengan orang lain, yang sering Anda bandingkan, yang paling banyak, dia itu lebih baik, aku dia lebih kaya, aku lebih miskin. Dia lebih bahagia, aku susah. Itu yang sering kita bandingkan. Karena hidup ini tidak untuk dibandingkan Bapak Ibu. Karena perjalanan kehidupan kita ini masing-masing berbeda. Latar belakang pendidikan berbeda, latar belakang kita dari rumah pendidikan keluarga berbeda. Jangan dibandingkan. Kalau Anda membandingkan diri Anda lebih hebat dan ini sombong, membandingkan diri Anda lebih rendah dibanding dengan teman Anda, dia lebih mulia, lebih sukses dan sebagainya, di situ Anda muncul irinya datang. Ini perlu kita tonton, perlu kita tata, ya kan? Bukankah hari ini banyak orang menghalalkan segala macam cara gara-gara iri hati dia takut, ya kan? Aku tidak mau dilecehkan, aku tidak mau dihina, aku harus berhasil, apapun akan kulakukan. Akhirnya tamaknya dapat, irinya dapat, sombongnya tuh lengkap, tidak dosa yang masuk. Sehingga mohon maaf, yang tampak perjuangannya terlihat itu baik karena tadi wadahnya kotor, banyak kotorannya, akhirnya perjuangannya masalah tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh yang bahaya ya. Orang diakui dari Gusti Allah karena jurinya adalah Allah, karena mungkin tidak ada dirinya, ada dengkinya, ada tomatnya, ada sombongnya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwasanya ya wadah kita ini kotor, yang membuat kotor kita itu ada tiga, adalah kesombongan, tamak, dan iri. Pernah ngalami Bapak Ibu? Saya ngomong rak pernah, ini aku tak sinawar jadi kan. Besok tak perlu harus jadi. Ya, inilah kita saling menasihati wa tawassabil haq wa tawassabil sabr ya. Nah, itulah Allah inginkan kepada kita setelah kita tahu kita itu banyak kesombongan, banyak tamaknya, banyak irinya, banyak dengkinya yang menjadi sumber masalahnya. Itulah segera kita bertobat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kau untuk mencari ampunan dari Tuhan. Mari kita baca istighfar ya kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya beristighfar.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, banyak istighfar mohon ampun sama Allah. Salah satunya kita ngaku, ya Allah ampuni hamba banyak sombongnya, hamba banyak tamaknya, hamba banyak iri dengkinya, ya Allah ampuni hamba ya Allah. Ngaku ya Allah, sering-sering Pak kita ngaku kepada Allah tentang 3 dosa ini. Yang ini gak kerasa, karena Rasulullah menyebut sumber dari segala sumber dosa dari 3 ini, Bapak. Ya, ini akhirnya mohon maaf jenengan di sini membandingkan suami jenengan dengan suami yang lain, munculnya akhirnya iri. Ketika sudah iri dengan pasangan, akhirnya apa? Mohon maaf, hatinya nyata di hati laki-laki lain. Guru-guru iri. Wah, bojoku beda ya kalau bojone kono. Coba duwe bojo kaya model kono. Wah, pasti hidupku bahagia. Bla 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 macam-macam. Goro-goro iri. Ya kan? Wah, coba aku biar nikah orang karo Yanto ya. Wes gitu. Ya, nah, oke, yang pertama setelah kita bersihkan wadah, yang kedua adalah kita isi wadah. Setelah kita sampai membersihkan, perlu kita isi. Bagaimana untuk mengisi wadah kita setelah bersih? Maka wadah itu perlu diisi. Nah, bagaimana untuk mengisinya? Yang pertama adalah milikilah sifat namanya humbleness namanya. Apa Ibu? Humbleness, menjadi orang yang humble. Apa itu humble? Humble itu rendah hati, bukan rendah diri ya. Beda ya, rendah diri itu nggak pede, wedinan, takutan, itu namanya rendah diri. Yang di sini adalah rendah hati. Dia itu bisa, dia itu mampu, tapi tidak ditunjukkan. Orang diketok-ketoke, nggak dinampakkan. Itu namanya rendah hati. Nah, tanda rendah hati itu salah satunya saat komunikasi. Yang kemarin di acara madrasah ibu saya sampaikan tentang punya sifat namanya asertif. Ya, rendah hati. Saat Anda tidak berdebat dengan teman Anda, nggak cocok, itu tetap rendah hati gitu. Ya, nggak menunjukkan diri Anda lebih hebat, lebih pintar dan sebagainya. Ya, ketika ada orang yang tanya, ya jadilah orang yang rendah hati, didengarkan sampai selesai. Ya kan, jangan ditonton dulu, diingatkan dengan baik, itu namanya rendah hati. Nah, salah satu kita belajar rendah hati itu dari 2 sosok ini antara guru dan murid. Itulah penting Bapak Ibu, sesekali kita kapan-kapan jadi guru, kapan-kapan kita jadi murid. Itu penting banget. Ya, ini seperti kisah namanya Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Suatu ketika Imam Syafi'i itu datang ke rumahnya Imam Malik silaturahmi. Assalamualaikum, salam, ngobrol macam-macam. Sampai di tengah obrolan itu bicara masalah rezeki. Kemudian Imam Syafi'i tanya kepada Imam Malik, wahai guru, ya menurut saya itu rezeki itu harus dijemput, rezeki itu harus diikhtiarkan. Kemudian Imam Malik mengatakan, oh tidak harus. Rezeki itu juga ada rezeki yang diantar. Kita diminta untuk tawakal kepada Allah, tapi ada rezeki yang diantar. Oh enggak guru, rezeki itu harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Kalau kita nggak usaha, kita nggak dapat. Oh enggak, rezeki itu ada yang rezeki yang diantar. Kita nggak apapun namanya sudah rezeki itu sudah datang sendiri. Oh gitu ya guru, ya wes matur guru. Kemudian Imam Syafi'i pulang. Ketika pulang dari rumahnya gurunya nggak begitu lama, ya di jalan di sebuah persawahan itu ada yang sedang panen anggur. Imam Syafi'i melu ngikuti, melu ngiwangi panen anggur. Karena dia ngikuti, tenaganya digunakan, dapat opak namanya anggur. Wah seneng bahagia, mengkomentar dokok, minta keke kalau guruku pengen tak tunjukkan. Ini rezekiku buat dari iya dari
usaha. Maka anggur itu akhirnya dicuci bersih, kemudian taruh di tempat, kemudian silaturahmi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Imam Malik lagi duduk-duduk, lagi nyantai ya dalam cuaca yang panas yang luar biasa. Imam Malik dalam hati ini wis batis, wah kita yang panas-panas ini makan anggur yo enak. Tidak begitu lama silaturahmi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, ada apa? Alhamdulillah silaturahmi lagi baik dulu. Ya, tempatnya dibuka, kalau sekarang plastiknya dibuka, disuguhkan. Ini guru, alhamdulillah. Karena kemarin ada yang panen anggur, aku ngiwangi panen anggur. Alhamdulillah untuk rezeki. Inilah keyakinan saya guru, bahwasanya untuk dapat rezeki harus usaha, harus oh ya, disuguhkan dulu nih, mungkin juga dipangan ngono ya, ini apa-apa. Wahai Imam Syafi'i, wahai muridku, ada apa guru? Aku mau lagi batin, panas-panas, warna sing ini makan anggur kok enak. Jebuli ono sing ngeteri anggur. Kok ngeteri dengan bener rezeki ini diantar. Dua-duanya saling benar, saling menghargai, saling menghormati. Orang gontok-gontokan, itulah humble. Ya, humble, rendah hati, bijaksana. Ya, ini keseharian dengan orang. Tujuannya keliru misalkan. Pesennya mau lele itu kok kayak ayam. Kira-kira jadi bisa bijaksana, bisa rendah hati lah. Ya, astagfirullahaladzim ya, keliru ya. Mau pesan kulele itu kok kayak ayam ya, ya bisa apa kok ya? Apa kok hari ini rezeki ini? Ayam. Kira-kira ngomong apa ora? Oh, ayam, gitu ya. Makanya ngomong di rumah itu, pesan kulele itu kok kayak ayam gitu. Ini kesempatan sopo. Ono lah ini ya. Itu dari jamaah ayaran dulu ya. Lawas kemana? Pelamparan dulu saja. Kakeknya ya loh ya. Itulah hati-hati. Halo. Saya tuh khawatir, serius. Ini kekhawatiran saya. Semoga tidak terjadi. Karena jenengan rajin ngaji, istiqomah ngaji, ilmunya oke. Ya kan, pemahaman agamanya banyak, suami jenengan jarang ngaji. Aku khawatir jenengan yang ngomong sombong ibu bapak. Doa ke lo bapak ibu. Merasa terus. Akhir bujurnya keliru ya, saya kira ngaji sih. Ngaji model ini. Ini sudut saya semoga tidak terjadi bapak ibu. Karena dari zaman sebelah saya nggak tahu siapa ibu ya kan. Curhatnya menungguin. Akhirnya apa? Karena dia rajin ngaji sehingga suaminya jarang ngaji, menganggap suaminya elek terus. Merasa suaminya sudah tidak level. Waduh bahaya banget. Masya Allah. Aku baru bojo ini kan sama pede kan. Dan aku asal mawat kok rajin ya bisa enak. Umur langsung ya. Astagfirullahaladzim. Itu orang kira-kira ya. Muka-muka orang seragaman ya. Aku khawatir di seragaman ini bahaya. Ya, yang kedua namanya forgiveness. Suka memaafkan. Gampang apa loh ya? Sudah rendah hati ya, isi hati kita dengan memaafkan. Memaafkan itu bukan berarti Anda setuju dengan perbuatan salah ya, bukan ya. Itu tetap salah, dia salah, tapi kita mau membuka pintu maaf. Ya, forgiveness ya. Nah, tidak cuma humble, suka memaafkan, yang ketiga adalah loving kindness, yaitu dia menganggap dia punya sifat rahman rahim. Dia mencintai umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena dia menganggap ini umatnya Rasulullah ini harus aku sayangi, aku hormati, aku cintai. Dia menghormatinya karena sesama umatnya Nabi Muhammad, sesama rakyat Indonesia, bahkan sesama ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munculnya rasa kasih sayang. Isilah hati kita
yang sudah kita bersihkan dari KPI tadi, ya, maka kita isi dengan satu humble, jadi orang yang rendah hati, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, ya kan? Dan juga kita senantiasa loving kindness, mencintai semua orang, bahwasanya kita ini makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Kalau kita bersama muslim, berarti kita sama-sama umatnya Rasulullah. Dan yang keempat, isi wadahmu dengan grateful. Apa itu grateful? Bersyukur, banyak syukurnya, kurangi sambat, Bapak Ibu. Nek kita itu kakean sambat, kakean ngeluh, syukure ilah. Banyakin syukurnya, ya. Salah satunya kita selalu melihat sesuatu dari sudut pandang yang baik, maka kita akan mudah untuk bersyukur kepada Allah. Ini untuk isi, Bapak Ibu. Ini perlu latihan, ya, untuk rendah hati. Ini perlu latihan. Kemarin salah satunya kita belajar menjadi orang yang asertif, bukan menjadi orang yang agresif, bukan menjadi orang yang pasif, ya kan? Kemudian yang kedua, kita menjadi orang yang forgiveness, suka untuk memaafkan kesalahan orang lain, yang loving kindness, yang punya sifat rahman rahim, welas asih. Salah satunya welas asihnya kita, salah satunya kita santuni anak yatim, kita santuni duafa, ya kan? Oke, melihat orang yang membutuhkan kita bantu, itu namanya kasih sayang. Melihat temennya raiso ngaji, dibantu, Bu, tak delok jenengan raiso ngaji, mau moco yasin jenengan moco kok cuman latih netok. Ya udah saya, apakah benar Bu? Ya, orang belum iso. Ya wis Bu, kapan-kapan mau ngaji Bu, tak undang guru ngaji. Coba isi tertutup raiso ngaji, malah mau raiso ngaji, ngomong dia, malah salah-salah kayak itu gak kasih sayang itu. Terus kalau gerbang mereka sebelah gue kita langsung ngaji gitu ya, tenang mungkin panjang pendek rajin dan segi wes dulu kita yang mau ribut tua, tapi kalau iso gerbang itu gak rasa kasih sayang, ya. Nah setelah kita isi, cocok banget, jadi loh, kapan ribu? 17, 30, 33, tinggal 3 menit. Nah, setelah kita bersihkan wadah kita isi wadahnya, baru menunggu yang ketiga, manfaatkan isi wadahmu. Nah, bagaimana untuk kita memanfaatkan isi wadahmu? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperjuangkan kehidupan terbaik untuk diri sendiri. Ya, ini gak rumah ya. Lanjut ya. Caranya, setelah hati kita itu bersih, sudah kita isi dengan rendah hati, kita isi dengan memaafkan, kita isi dengan kasih sayang, kita isi dengan banyak bersyukur kepada Allah, maka kita optimalkan isi itu dengan kita memperjuangkan apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita. Ya, dengan cara apa? Memperjuangkan kehidupan terbaik untuk diri sendiri yang memberi manfaat kepada dunia atau banyak orang demi mendapatkan ridho dan cintanya dan syukur-syukur menjadi ibadah spesial yang menjadi prioritas hidup Bapak Ibu. Maka kita perlu, ya, jangan cuma Anda, mohon maaf, cuma jadi orang soleh sendiri. Jangan cuma Anda menjadi soleh pribadi, tapi kita harus punya kesolehan sosial. Ini harapannya Allah dan Rasulullah. Ya. Memperjuangkan ini berarti ada sesuatu yang kita perjuangkan. Yang kita perjuangkan itu kita dapat untung, orang lain dapat untung, bermanfaat bagi orang lain, dan mendapatkan cinta ridhonya Allah. Ini ya, jangan sampai Anda melakukan sesuatu seperti lilin. Lilin itu mampu menerangi ruangan, tapi dirinya melalai.
Itu namanya orang bijaksana tapi tidak bijak sini. Saya tidak menyarankan itu. Ya, maka kita perjuangkan kehidupan terbaik kita itu, Bapak Ibu. Ayo kita perjuangkan bareng-bareng. Dengan punya impian, punya harapan. Ayo dengan tulis, ayo dengan rencanakan, ayo dengan maksimalkan. Ya, kemudian yang itu mendapatkan Anda mendapatkan manfaat, bermanfaat bagi orang lain dan mendapatkan cintanya, ridhonya Allah. Itu hanya bisa kalau kita punya namanya ibadah spesial. Ya, maka yuk bareng-bareng sama jadikan kita ngaji ini menjadi ibadah spesial kita. Yang satu kita dapat untung, dua bermanfaat bagi orang lain, tiga Allah ridho. Itulah saya menyarankan Bapak Ibu mulai minggu depan ya, nikmatkan ngaji ojo dewean. Ngajak konco nih ngocok konggone, ojo mung elek digermin diajak bismillah ya. Nah Bapak Ibu, inilah 3 hal untuk sucikan hati, tingkatkan harapan. 1, bersihkan wadahmu, isi wadahmu, dan manfaatkan isi wadahmu ya, sehingga perjuangan kita, apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir menjadi bahan refleksi diri Bapak Ibu, apa yang sudah Anda perjuangkan saat ini untuk kita mendapatkan ridho Allah. Itu butuh perjuangan, butuh sesuatu yang nanti kita korbankan, kita perjuangkan Bapak Ibu. Ini jenengan tidak ada perjuangan terus mencari ridhonya Allah gimana? Ya, nah yang kedua, dalam perjuangan kita saat ini apakah sudah didasari dengan hati yang suci? Jangan sampai seperti kerajilit, seperti sultan-sultan yang ternyata kesultanannya bermasalah dengan cara menjemput rezekinya karena gara-gara hatinya tidak bersih. Semoga Allah tuntun kita, semoga Allah kita ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah. Semoga hidup kita hidup yang manfaat, semoga akhir hidup kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.